Oke, kita jumpa di channel Pagaru Cinema. Sekarang ini saya akan mengulas tentang isu Saya akan mengulas tentang isu film saya yang diproduksi oleh RCTI dan sekarang MNC setelah saya sukses menggarap salah satu series di RCTI yaitu Opera SMU dan berlanjut saya diminta untuk menggarap film layar lebar yang berjudul Isu, yang main adalah Tamara Blazensky dan Adrian Maulana, kemudian ada Agus Melas, kemudian ada Arun, terus kemudian ada Yayu Unru dan ada Rashid Karim, ini dua-duanya pemenang Piala Citra. Dan kemudian ada almarhum, ya kita ucapkan kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum, adalah Zainal Abidin Domba, salah satu aktor teater yang cukup diperhitungkan oleh teman-teman di teater. Dan dia juga pernah mendapatkan Piala Vidya sebagai aktor di salah satu FTV yang disutradarai oleh Teguh Karya dengan berjudul Alang-Alang. Oke, kita coba lihat cuplikan daripada film saya ini, di mana isu ini bercerita tentang seorang jurnalis. Dia harus menghadapi satu konsekuensi daripada profesi, di mana dia ingin, pada saat akan mengungkap satu kasus yang di mana ada yang merasa dirugikan dan terus menjadi awal daripada masalah film ini, yaitu yang langsung dialami oleh Linda atau Tamara Blazensky di dalam isu ini, di mana di saat dia baru saja mendapatkan panggilan untuk diinterview sebagai jurnalis di salah satu stasiun televisi, dan di dalam perjalanannya dia tertarik. Di dalam perjalanan menuju stasiun televisi dia tertarik dengan adanya kerumunan massa di salah satu gedung, dan dia melihat kejadian-kejadian yang akhirnya nanti inilah awal mula dari persoalan film ini. Oke, kita saksikan. Sudah 250 orang tapi tidak ada satupun yang becus. Parah. Ini adalah cermin sistem pendidikan bangsa kita. Mereka hanya diajarkan bagaimana menghafal angka-angka, tapi performance zero. Berita pertama, rencana pemerintah akan menaikkan tarif telepon listrik dan BBM. Ini akan dijadikan berita utama. Denny. Kedua, pelanggaran perjanjian perdamaian Aceh karena kembali terjadi kontak senjata antara GAM dengan TNI. Kalau demo mahasiswa hari ini bagaimana? Ya. Sebagai tambahan, beberapa reporter kita sudah ada di lapangan. Misi Mas. Terima kasih, Non. Kalau saya bilang, percuma kalau kita mau nambahin reporter. Justru seharusnya kualitas dari reporter kita yang udah ada sekarang, itu yang harus kita tingkatin. Selain kualitas reporternya, porsi berita politiknya juga harus diperbanyak. Itu yang lagi hangat. Kalau tidak, rating kita nggak naik-naik. Saya setuju. Sorry, saya telat.
Menurut saya, penambahan reporter juga penting kok. Kiri, Pak. Maafkan saya ya, Mbak. Maaf ya. Oke, itulah tadi memang di dalam stasiun di mana Linda atau Tamara Blazensky akan diterima sebagai jurnalis, sebagai reporter. Ini ada dualisme di dalam mengelola stasiun televisi ini. Ada yang melihat, khususnya di pemimpinan di redaksi itu, ada yang melihat bahwa berita-berita politik jauh lebih seksi dibanding berita-berita sampah, gosip dan lain-lain itu. Nah, ini menjadi satu, dan Adrian sebagai newscaster itu cukup sangat didengar masukan-masukannya ataupun sangat didengar suaranya apabila ada hal-hal yang, karena memang dia sedikit seleb lah ya. Ini newscaster yang seleb gitu. Dan di sini Arun sebagai pimpinan redaksi, kemudian dia pada saat dia bertemu dengan Linda, pada saat dia mau diinterview, dan ternyata Linda menyampaikan bahwa ada berita menarik yang dia temukan di jalan, dan akhirnya itu dianggap menjadi salah satu breaking news gitu. Dan inilah awal mula akhirnya orang-orang yang tidak menyukai berita itu disiarkan akhirnya mengejar Linda untuk mencari bukti-bukti yang ada pada Linda, yaitu VCD yang memang dititipkan yang diselipkan oleh salah satu korban pembunuhan ketika dia dikejar-kejar oleh anak buah. Godfather-nya adalah Agus Melas. Oke, kita saksikan lagi, nanti kita coba lihat bagaimana perkembangan ceritanya. Ya diantisipasi dong. Kamu tuh kayak anak kemarin sore aja baru jadi kameramen, Tom. Pokoknya saya nggak mau tahu bagaimana caranya. Berita kematian wanita pagi tadi itu harus ada gambarnya. Paham? Gimana rating kita mau naik sih kalau kalian semua kerja yang nggak becus? Berita kematian wanita pagi tadi kan sudah tayangkan di TV-TV lain. Dan kasih tahu tuh Roy, baru jadi newscaster gayanya kayak bintang Hollywood. Begini saja, sekarang kamu ke sana ambil gambar apa adanya, biar siang ini beritanya bisa kita turunkan. Sementara saya akan berusaha mencari gambar dari stasiun lain, oke? Secara resmi Anda memang belum bertugas di stasiun ini. Tapi sebelum Anda memulai tugas Anda, sebaiknya Anda mengenal dulu di mana Anda bekerja dan dengan siapa Anda harus bekerja sama. Dan yang paling penting, jangan lupa kepada siapa Anda harus bertanggung jawab. Anda tahu kenapa Larry King menjadi besar? Karena dia bertanggung jawab terhadap pemirsanya. Selamat siang pemirsa. Pagi tadi sekitar jam 7 ditemukan mayat seorang wanita yang diduga bunuh diri di salah satu gedung perkantoran di Jalan MT Haryono. Kapan dan di mana mereka harus berada? Begitu saat mereka dibutuhkan, mereka ada.
Kok semalam nggak nelpon? Sorry. Kan saya kangen. Apaan sih, Wan? Orang di mana sih? Idi, apa gak ada tempat lain? Itu juga dikunci. Sorry ya, habis gak bilang-bilang sih. Menurut lo Lukman tuh gimana sih orangnya? Oke, baik. Maksud gue, cocok nggak sama gue? Cocok, Nek. Ya. Ya, Mama. Linda. Kamu sih. Linda. Gimana dengan interviewnya? Lancar itu maksudnya apa, Linda? Maksudnya Linda diterima, Ma. You got it? Yeah. You got it? Yeah. That's my girl. Oh, good girl. Ini kotor nih, ini kotor. Linda ingat apa yang diharapkan papinya. Meskipun papi tidak mewariskan apa-apa kepada kamu selain mobil tua, tapi pandangan dia mengenai bagaimana kita seharusnya menghargai hidup. Linda, itu penting, Linda. Iya, Ma. Mami nonton berita tadi siang. Nyawa orang sudah tidak dihargai sama sekali. Sama sekali. Berita kematian Rosa ternyata berbuntut dengan kematian wanita lain. 3 jam setelah kematian Rosa, kembali polisi menemukan mayat wanita lain yang diduga keras ada hubungannya dengan mayat sebelumnya. Wanita yang dikenal dengan nama Cici ini sedang dalam penyelidikan polisi. Pemalsuan dokumen caleg beberapa partai dan beberapa berita dari luar negeri akan menemani Anda setelah pesan-pesan berikut. Pernyataan Ketua MPR menghadapi lawan-lawannya dalam pemilu nanti, saya rasa ini bisa jadikan berita utama. Mayat yang ditemukan kemarin juga bisa kita turunkan lagi hari ini. Saya setuju. Kalau kita melihat lokasi dan modus kematian Cici, wanita kedua sepertinya bukan bunuh diri. Makasih. Masyarakat pasti menunggu kelanjutan beritanya. Koran pagi ini banyak menulis bahwa ini ada kaitannya dengan seseorang yang dianggap punya pengaruh di negeri ini. Oke, berita kematian wanita itu bisa saja kita turunkan lagi hari ini. Hanya beritanya harus kita sesuaikan dengan opini yang ada pada masyarakat kita sekarang. Bu, maaf saya mengganggu, tapi ini harus saya Kamu pikir sampaikan. kamu siapa bisa masuk ruangan ini seenaknya? Tapi Ruangan ini ruangan sakral! Oke, rapatnya kalian teruskan. Kamu ikut saya. Sorry semuanya.
Laki-laki itu, Bu. Saya yakin betul laki-laki itu. Laki-laki itu yang waktu itu mengejar-ngejar Cici. Ini berita bagus. Kita harus jadikan berita ini berita eksklusif. Jangan sampai stasiun lain memanfaatkan. Kita sudah menemukan berita utama yang harus kita turunkan siang ini. Wanita yang ditemukan kemarin memang dibunuh, bukan bunuh diri. Kedua orang itu memang dibunuh. Sebentar. Kita jangan terjebak oleh opini masyarakat yang belum tentu itu benar. Ini bukan opini, ini fakta. Linda menemukannya di lokasi kejadian kemarin. Oh, bukan. Saya tidak menemukannya, tapi pada saat saya bertabrakan dengan Cici, ya saya yakin pada saat itulah dia menyelipkan mini CD itu ke dalam ransel saya. Tapi saya waktu itu nggak sadar karena kejadiannya terjadi begitu cepat. Hei, diam! Kamu nggak punya hak ngomong di sini. Lihat gambar laki-laki itu. Itu gambar laki-laki yang ada di berita kemarin. Kita akan angkat berita ini sebagai berita eksklusif. Saya tidak setuju. Kita jangan terburu-buru dengan hanya mini CD ini. Gak bisa dijadikan barang bukti. Ini memang bukan bukti, tapi ini berita. Berita? Tidak ada berita di mini CD itu. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa laki-laki tersebut yang membunuh Rosa dan Cici. Ini berbahaya. Resikonya besar untuk stasiun kita. Siapa mau tanggung resiko ini? Saya setuju dengan pendapat Anda. Kalau kalian semua bicara soal resiko, semua ada resikonya. Setiap berita yang kita turunkan juga ada resikonya. Kamu pikir berita politik yang selalu kamu jadikan primadona itu yang setiap kali kita turunkan tidak ada resikonya? Saya akan tetap menurunkan berita ini sebagai berita eksklusif. Saya yang akan bertanggung jawab. Saya nggak bersedia jadi newscaster. Saya juga. Kalau di antara kalian tidak ada yang bersedia, tidak masalah. Tapi yang perlu kalian ingat, bahwa seorang jurnalis kehilangan berita itu adalah aib. Kalau nggak ada yang bersedia, saya bersedia. Dia pikir jadi newscaster itu gampang. Menurut saya, sebagai pemimpin redaksi, apapun keputusan Susan, kami harus ikut. Sesuai dengan posisi saya sebagai pimpinan redaksi di stasiun TV ini, saya berhak menentukan siapa yang akan menjadi newscaster pada setiap berita yang akan saya turunkan. Oke, Linda, kamu sudah siap? Standby. 5, 4, 3. Q. Selamat siang. Saya Linda Sudarpo, menemani Anda, bersama Anda dalam breaking news ini, siang ini. Lihat. Oh, bodoh kan? Emang dia pikir modal tampang doang dia bisa jadi newscaster? Linda, kamu pasti bisa. Kamu ingat, Larry King menjadi besar karena apa? Rasakan apa yang kamu saksikan, lalu sampaikan. Lupakan saja naskah yang ada pada teleprompter itu. Pemirsa, akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa yang tidak pernah jelas di mata kita. Karena memang benar, mengungkapkan suatu kebenaran itu tidak mudah. Dan itu yang dialami oleh Cici dan Rosa hingga berita ini diturunkan
sebab kematian mereka masih belum jelas. Semalam, saya menemukan sebuah mini CD yang saya yakin betul ada hubungannya dengan kematian mereka. Mini CD itu diselipkan ke tas ransel saya oleh Cici pada saat saya berada di tempat kejadian di mana mayat Rosa ditemukan. Dan inilah mini CD itu. Oke. Linda, hebat. Hebat sekali. Udah semua, Roy? Kita punya berapa menit lagi? Ini berita apaan, Roy? Denger ya, Roy? Lama-lama gara-gara kamu stasiun kita jadi stasiun gosip. Tahu? Tapi berita suap yang beredar di Senayan bukan lagi gosip. Berita itu ditulis oleh Pak Obed. Ternyata Anda punya bakat. Pulang sama siapa? Kalau perlu tumpangan, saya bawa kendaraan kok. Malam-malam begini naik bus itu sangat berbahaya. Makasih, saya naik taksi kok. Halo, halo, halo. Kalau kamu mau mengucapkan selamat, tarik saja ucapanmu itu. Kasih tahu wartawan Anda, kalau mau selamat, serahkan ini sini. Apa? Halo? Lama-lama orang di sini pada senting. Gila kamu! Maaf. Maaf ya. Maaf. Mau mati kamu! Iya, maaf ya. Halo? Sudah terima pesan saya? Siapa nih? Nanti juga kamu pasti akan tahu. Sebentar lagi pasti kita akan berkenalan. Pak, jalannya lebih cepat, Pak. Cepet. Wah, saya nggak bisa cepet-cepet, Mbak. Ya udah, stop sini, Pak. Pak, ini kembaliannya. Dia terus, jangan sampai dia terbang. Mini CD harus kita dapatkan. Resek, kejar dia. Kemana dia?
Ayo kita masuk ke dalam. Nah, itu dia. Kamu tunggu di sini, aku naik ke atas. Bos, oke. Kita lihat bagaimana anak buahnya Agus Melas ini terus mengejar-ngejar Linda, Tamara Blazensky, dan inilah yang akhirnya yang tadinya Adrian Maulana yang tidak begitu suka dengan Linda, dan akhirnya dia melihat bahwa ternyata Linda benar bahwa memang itu adalah satu konsekuensi daripada seorang jurnalis, dan itu tidak dimiliki oleh Adrian sebagai jurnalis. Dia melihat bahwa prinsip-prinsip jurnalis yang dipertahankan oleh Linda di dalam mengungkap kasus yang ada di dalam VCD itu merupakan tantangan di dalam menjalani profesi sebagai jurnalis, dan itu dilakukan, dan inilah yang membuat akhirnya Linda dan Tamara Blazensky dan Adrian Maulana semakin dekat, dan ini yang semakin menantang Agus Melas sebagai salah seorang godfather yang terus mencari, dan akhirnya nah ini ada adegan menarik nanti di antara ketika Linda dibawa oleh anak buahnya Agus Melas, bertemu dengan Agus Melas di dalam satu ruangan, mereka berdua di satu meja dengan memakan daging mentah. Oke, kita saksikan.
Ini kamar 707 kan? Saya mestinya ada di lantai 7. Lantai 7 kan kantor. Oh iya, saya mesti turun. Kalau kamu ke lantai 7, bukannya turun, tapi kamu harus naik. Linda, kok nggak bilang kalau Linda ada di sini? Ayo masuk. Ibu sudah banyak dengar tentang kamu dari Lukman. Jadi reporter memang harus punya sikap yang jelas. Itu sebabnya dulu ibu memilih ayahnya Lukman. Dia salah seorang jurnalis Indonesia yang mengantar negeri ini merdeka. Dia seorang pemberani. Itu yang tidak dimiliki Lukman. Sikap berani itu yang tidak diwarisinya. Ibu bangga sekali lihat penampilan kamu tadi siang. Selama 21 tahun, banyak sekali kasus-kasus seperti itu tidak pernah terungkap. Wartawan kita tidak ada yang berani menyampaikan realitas seperti itu. Berita-berita yang ada banyak direkayasa. Ya, semuanya tergantung pada kepentingan pemesannya. Wah, sayang sekali. Ibu tidak bisa lama-lama di sini. Karena ibu harus menghadiri jamuan makan malam pengumpulan dana untuk korban bencana alam di Jawa Barat. Lain kali kita ketemu lagi ya. Tadi kebetulan saja ibu lewat sini mampir. Sudah lama tidak ketemu Lukman. Kangen kan? Ibu pergi dulu, Man. Iya, Bu. Ibu pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam. Baik. Pak Sepi masih di sini? Ada di atas. Tadi udah semalam nih. Sorry tadi saya kasar sama kamu. Saya nyetirnya terlalu terburu-buru. Soalnya ibumu datang sih. Justru saya mestinya minta maaf. Jangan nggak ngeliat-ngeliat untuk nggak ditabrak. Sekarang saya ngerepotin. Sorry. Morning. Morning. Saya tadi mampir rumah kamu. Ah. Saya mau nganterin ini. Pasti punya kamu. Sorry ya ketinggalan. Mungkin terjatuh waktu itu. Ya, Lukman. Ya. Saya juga mau ngucapin makasih. Semalam udah dianterin. Makasih ya. Nggak apa-apa kok. Ya udah, sampai nanti ya. Linda. Ya. Saya kan mau ngembalin ini. Oh. Makasih. Dari mana aja sih semalam? Kok saya telepon gak diangkat-angkat? Atau emang sengaja ya gak mau terima? Saya nemenin ibu. Kok kamu jadi berubah gini sih? Wanda, saya lagi sibuk. Dan saya harus siapin naskah buat nanti siang. Sore. Lukman, ntar pulang bareng ya. Mobil saya lagi di bengkel.
Semua gara-gara kamu. Baru masuk sehari kerja, sudah bawa masalah. Dan Susan akan bertanggung jawab semua ini. Ngerti? Tadi kita saksikan bagaimana dia pertemuan Adrian dengan Tamara Blazensky di apartemennya, yang cukup menegangkan sebetulnya, karena di saat dia dikejar-kejar oleh anak buahnya Gus Melas, tapi ternyata dia memasuki apartemen dan memasuki memasuki apartemen yang ternyata itu apartemennya miliknya Adrian, dan akhirnya dia bertemu dengan ibunya. Dan ini juga saya ingin mengucapkan kita doakan almarhum ini pemainnya, ibunya Adrian itu adalah Ibu Ade Irawan, seorang pemain film yang sangat senior gitu ya. Kita kirimkan Al-Fatihah buat beliau gitu. Oke, itulah tadi. Dan ini kelanjutannya, akhirnya dia bertemu dengan pertemuan itu, dan akhirnya menjalin satu hubungan yang baik di antara Tamara Blazensky dengan Adrian Maulana gitu. Dan ini akan terus berlanjut sampai akhirnya di ending Adrian Maulana harus menghadapi resiko-resiko yang cukup berat yang mengakibatkan nyawanya terenggut gitu. Bareng yuk. Enggak, makasih. Ada apa, Lin? Enggak ada apa-apa. Kau belum jalan? Hah? Oke. Gimana? Sekarang sudah kamu temukan reporter yang kamu harapkan itu? Ide lawan aja deh, tidak sarlekong ganjen. Siapa lagi yang kamu kerjain? Ya, ketikus lagi nyari makan tuh, keluar masuk lubang. Siapa? Biasa, Wanda. Paling juga dia cari teman. Pendapat kamu tentang semalam gimana? Semalam... Iya, maksud saya pendapat kamu tentang ibu saya semalam gimana? Oh, ibu kamu baik? Kamu bilang dia baik karena kamu diselamatin sama dia? Bisa ya, tapi bisa juga enggak. Kenapa milih jadi reporter? Karena menurut saya reporter tuh penuh dengan tantangan. Saya suka itu. Dan saya bisa lihat itu kemarin waktu kamu bacain tentang mini CD. Sebenarnya saya salut. Apa yang kamu lakukan tuh resikonya besar banget. Tapi ya, seperti kamu bilang, itu tantangan.
Dan kalau kita ingin menjadi besar, ya kita harus berani menerima resiko. Tapi kamu udah punya modal kok sebagai seorang jurnalis. Kamu gak keberatan kan kalau saya mau ajak kamu makan? Ayolah, anggap aja ajakan ini ajakan dari salah seorang penggemar. Oh, jadi kamu sering ngajak penggemar kamu makan? Saya. Baru sekarang saya kagum sama seseorang. Biasanya orang yang kagum sama saya. Yang terakhir itu bercanda. 1-0. Oke. Oke, sekarang kita mau makan di mana? Tante. Halo. Anda siapa? Halo? Halo? Ada apa, Lin? Saya harus pulang sekarang. Oh, nggak usah diantar. Sampai sini aja. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Makasih ya. Linda. Sorry, saya pikir kamu mereka. Kamu nggak apa-apa kan? Tunggu sebentar, saya nyalakan ibu ya. Pelan. Untuk sementara kamu sama ibu kamu nggak bisa ada di sini. Bukannya nggak mungkin tante, mereka akan kembali lagi. Enggak. Oh, sebentar. Saya ambilkan obat. Udah, Lin, nggak apa-apa. Pokoknya sekarang kita harus melakukan sesuatu. Udah deh, Lin. Udah deh. Bukannya nggak mungkin mereka akan kembali lagi. Mereka pasti mencari sesuatu. Lebih daripada gambar yang kita tayangkan kemarin. Pelan-pelan dong. Mereka mencari ini. Mama ketemu di kamar Linda tadi.
Pokoknya apapun yang terjadi, sekarang Tante sama Linda ikut saya aja ke apartemen. Karena sini nggak aman. Iya.